Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian kata Lukas 6 ayat 28. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada permusuhan yang timbul yang tidak ada penyebabnya. Jadi permusuhan individu yang terjadi tidak akan timbul jika tidak ada penyebabnya, saudara. Kedua orang yang bermusuhan itu tahu penyebabnya. Cuma masing-masing mau menang sendiri dan tidak ada yang mau mengalah. Mengalah itu bukan bermaksud kita kalah dan menang, bukan berarti kita menang, saudara. Ada kalanya kita harus mengalah supaya permusuhan itu tidak akan berlangsung secara terus-menerus. Nah, firman Tuhan itu mengatakan kasihilah musuhmu. Adakah begitu cepat orang mengasihi musuhnya jika hatinya masih belum sembuh dari kesakitan, saudara? Memang sukar. Sebab manusia itu masih hidup dalam daging. Jadi bagaimana mungkin kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan itu bisa mengikuti perintah Tuhan untuk mengasihi musuh. Sebab firman Tuhan itu mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, yang pertama sekali kita harus berdoa, saudara. Kemudian kita selidiki diri kita sendiri atau kita merefleksikan diri kita sendiri. Apakah kita cukup sempurna di hadapan Tuhan? Adakah kita tidak pernah berbuat dosa, saudara? Marilah kita bertanya kepada diri sendiri dengan jujur. Sesudah itu, bacalah firman Tuhan. Serahkanlah diri kita kepada Tuhan untuk dibentuk seperti bejana di tangan tukang periuk. Ingat firman Tuhan bahwa apabila seseorang itu tidak mengampuni musuhnya, maka dosanya itu tetap ada, dan upah dosa ialah maut. Tetapi jikalau kamu mau mengampuni kesalahan orang lain, Bapa di surga pun akan mengampuni kamu juga. Oleh karena itu, saudara, kasihilah musuhmu. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan dia tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Dia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Saudara, marilah kita mengasihi musuh kita. Kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, supaya tidak ada dosa di dalam diri kita, supaya segala sesuatu yang kita lakukan itu menjadi sempurna adanya, supaya yang kita lakukan itu mencerminkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih kiranya melimpahi kita semua. Selamat pagi, selamat berkarya, dan Tuhan berkati.